Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, setelah minggu lalu atau di pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama membahas tentang apa sih pasar itu, lalu unsur-unsur pasar apa aja, dan bagaimana fungsi dari pasar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan pasar. Nah, sebentar ya. Dalam kehidupan sehari-hari, keinginan dan kebutuhan konsumen bisa dipuaskan lewat pasar. Pasar menjadi tempat di mana semua kebutuhan atau keinginan konsumen ada di sana, diperjualbelikan. Nah, untuk itu kita sebagai calon penjual, calon produsen, jika ingin memasuki suatu pasar, kita harus mengetahui terlebih dahulu kondisi dari pasar tersebut, termasuk ke pasar jenis apa. Nah, mari kita sama-sama menentukan pasar berdasarkan jenis-jenisnya ya. Oke, cara menentukan pasar yang pertama adalah dengan jenis-jenis pasar. Pasar berdasarkan cara bertransaksinya ada 3 pasar. Yang pertama adalah pasar tradisional. Pasar tradisional ini adalah pasar di mana proses penjualan dan pembeliannya dilakukan melalui tawar-menawar. Jadi adanya tawar-menawar di dalam pasar. Harga barang yang tadinya 10.000 bisa ditawar menjadi 5.000 atau 7.000. Harga barang yang tadinya 100.000 bisa ditawar menjadi 70.000 atau 80.000. Contoh dari pasar tradisional ada di sekitar rumah kita. Salah satunya adalah contohnya Pasar Senen. Lalu yang kedua adalah pasar modern. Pasar modern ini cara bertransaksinya lebih mengutamakan kenyamanan dan keamanan dalam berbelanja. Jika di pasar tradisional, kita sebagai pembeli bisa melakukan tawar-menawar harga, tetapi di pasar modern sudah tidak bisa lagi melakukan tawar-menawar harga. Harga yang tertera di pasar modern adalah harga pas, harga yang udah saklek, nggak bisa ditawar-tawar lagi ya. Harganya 5.000, ya udah kita harus bayar 5.000. Harganya 10.000, ya kita harus bayar 10.000. Contoh dari pasar modern adalah plaza, supermarket, hypermart, swalayan, terus minimarket, Alfamart, Indomart, Hero, lalu apalagi hari-hari swalayan, Superindo, hypermarket. Itu contohnya ya. Lalu yang ketiga adalah pasar daring. Pasar daring menjual maksudnya pasar daring ini menjual sebagai sarana untuk kita menjual dan membeli barang di pasar tersebut, baik jasa maupun barang ya, produk. Nah, pasar daring ini pasarnya tidak terlihat, wujudnya tidak terlihat, fisiknya tidak terlihat, tetapi kita bisa melihatnya di dunia maya. Pasar daring ini contohnya Shopee, Tokopedia, lalu Bukalapak, lalu apa lagi? Lazada, lalu Gramedia Online, Matahari Online. Jadi pasar daring ini adalah online market ya, marketplace atau tempat di mana semua penjual dan pembeli berkumpul, tapi transaksinya dilakukan secara online. Lalu selanjutnya adalah pasar berdasarkan wujudnya. Ada 2 pasar berdasarkan wujudnya. Yang pertama adalah pasar konkret atau pasar nyata. Di sini transaksi jual beli atau si penjual dan pembeli ini bertemu secara langsung, secara nyata, secara tatap muka. Pasar ini adalah ya pasar yang ada di sekitar rumah kita, baik pasar modern, tradisional, pasar yang di dekat rumah kita, pasar Senen, atau pasar-pasar yang ada di mal-mal. Nah, ini termasuk ke dalam pasar yang berdasarkan wujudnya, terlihat secara langsung dan dapat berinteraksi secara langsung. Lalu yang kedua adalah pasar abstrak. Pasar abstrak ini tidak nyata, di mana interaksi antara penjual dan pembeli dilakukan tidak secara langsung, tidak secara tatap muka dengan penjual dan pembelinya. Jadi misalnya saya mau beli
sesuatu, saya tidak harus langsung bertemu dengan kamu sebagai penjual. Nah, contoh dari pasar abstrak ini adalah pasar daring. Pasar daring berarti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan ada lagi pasar modal. Pasar modal ini adalah pasar tempat jual belinya saham ya. Jadi kita tidak langsung, misalnya saya mau beli saham dari Unilever, saya tidak harus langsung datang ke kantor pusat Unilevernya, tapi melalui pasar modal saya bisa memiliki atau membeli beberapa persen saham dari Unilever. Di mana pasar modal contohnya? Pasar modal sekarang udah banyak yang online ya. Contohnya adalah bareksa.com. Lalu ada lagi iPod Go. Apalagi? Banyak ya. Selanjutnya adalah pasar berdasarkan waktu terjadinya. Ada pasar hari, yang pertama nih ada pasar harian. Pasar harian ini pasar setiap hari dan tidak pernah tutup. Contohnya pasar sayur, pasar buah-buahan yang ada di sekitar rumah kita. Lalu selanjutnya adalah pasar mingguan. Pasar mingguan ini adalah pasar yang dibukanya 1 minggu sekali. Contohnya pasar malam ya, pasar malam biasanya. Lalu pasar tahunan. Pasar tahunan ini dibukanya 1 tahun sekali, biasanya hanya event-event tertentu saja. Contohnya PRJ, Pekan Raya Jakarta. Tahu kan PRJ? Iya, Pekan Raya Jakarta yang ada di Kemayoran. Selain PRJ ada lagi Bazar Ramadan. Setiap menjelang Ramadan pasti banyak pasar-pasar yang buka. Pasar kebutuhan-kebutuhan Ramadan. Lalu pasar temporer. Pasar temporer ini pasarnya dadakan. Jadi nggak terbentuk sama waktu kapan. Lalu selanjutnya adalah pasar berdasarkan jangkauan luasnya. Yang pertama adalah pasar lokal. Pasar lokal ini adalah pasar di wilayah yang juga menjual tempat produksi atau produk yang bersangkutan. Contohnya kalau di Solo, pasar batik di Solo namanya pasar Klewer. Jadi si pasar ini menjual hasil produksi dari Solo, produk dari si Solo ini. Jadi nggak jual dari produk yang lain-lain. Kalau di Jakarta apa ya? Pasar yang menjual produk yang diproduksi di Jakarta aja. Saya belum tahu sih. Kayaknya belum tahu. Nanti saya cari tahu ya. Lalu yang kedua adalah pasar regional. Pasar regional ini adalah pasar yang terdapat di suatu daerah atau produk yang ditawarkan hanya untuk memenuhi kebutuhan regional daerah tersebut. Misalnya nih di Maluku, kalau kita kan di sini di Jakarta ya. Di Jakarta kita makanan pokoknya adalah nasi. Tapi di Maluku makanan pokok mereka adalah sagu. Maka di sana ada pasar yang menjual sagu. Jadi hanya menjual sagu. Jadi pasar sagu aja gitu. Selanjutnya atau bisa juga pasar regional ini pasar jaya, atau kan pasar yang dikelola sama Pemda, pemerintah daerah setempat. Dan selanjutnya adalah pasar nasional. Pasar nasional ini adalah pasar yang daerah pemasaran yang meliputi secara nasional, permintaan dan penjualannya dari dalam negeri. Kalau di Indonesia adalah Tanah Abang bisa masuk ya. Tanah Abang kan pusat tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Nah, Tanah Abang juga bisa masuk ke dalam pasar internasional. Selanjutnya pasar internasional, pasar yang daerah pemasarannya mencakup antar negara. Jadi misalnya ini lebih ke ekspor impor ya kalau pasar internasional. Misalnya nih beberapa waktu yang lalu atau kemarin saat corona, awal-awal corona, Indonesia ini kekurangan banget sama alat rapid test atau APD-nya ya. Nah, pemerintah sempat kan kemarin mengimpor APD dan alat rapid test dari Tiongkok ya, bukan Cina, diganti namanya jadi Tiongkok.
itu masuk ke dalam pasar internasional. Atau bisa juga misalnya saat musim pancaroba itu lagi musim kemarau, produksi beras di Indonesia semakin menipis, sementara kebutuhan akan beras dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang bahan makanan utamanya adalah beras itu kurang. Makanya beras diimpor langsung dari Vietnam atau alat-alat elektronik lainnya yang diimpor dari China, maksudnya Tiongkok ya. Itu pasar berdasarkan jangkauan luasnya. Jadi yang terluas adalah pasar internasional. Selanjutnya adalah pasar berdasarkan motif pembeliannya. Yang pertama adalah pasar konsumen. Pasar konsumen ini pembeliannya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, kebutuhan sehari-hari kita sendiri, tidak untuk dijual kembali atau diproses kembali. Jadi misalnya si A membeli sabun atau membeli tepung terigu. Tepung terigu ini digunakan untuk kebutuhannya si A saja, tidak untuk dijual atau diproses jadi donat untuk dijual donatnya. Itu bukan ya. Lalu selanjutnya adalah pasar produsen atau pasar industri. Pasar ini adalah motif pembeliannya adalah tujuannya untuk diproses lebih lanjut atau digunakan untuk memperlancar usahanya. Jadi yang tadi ini contohnya si A. Tadi A sebagai konsumen, ada di pasar konsumen yang digunakan untuk sehari-hari. Nah, ketika A ada di pasar produsen, si A ini membeli tepung terigu untuk kemudian dijadikan donat. Nah, donatnya ini dijual sama A untuk menghasilkan keuntungan. Itu masuknya ke pasar produsen. Lalu selanjutnya ada pasar penjual kembali atau reseller market. Ini udah sejak adanya pasar online banyak banget ya. Reseller banyak bertebaran di mana-mana, di Facebook, IG, Twitter jarang sih ya, dan WhatsApp dan lain-lain. Nah, reseller ini motif pembeliannya untuk dijual kembali atau disewakan demi mendapatkan keuntungan atau laba. Jadi si reseller ini bedanya apa sama produsen? Pasar produsen dia memproduksi langsung secara sendiri, untuk dijual kembali. Sedangkan si reseller ini tidak memproduksi sendiri untuk kemudian dijual lagi. Tapi dia membeli barang yang sudah jadi baru dijual lagi. Misalnya ya, saya membeli kainnya saya produksi sendiri yang kemudian saya jadikan kerudung atau baju. Nah, bajunya saya jual. Saya berada di pasar produsen. Tapi kalau saya membeli kainnya saya jual langsung, berarti saya ada di pasar reseller gitu. Atau kainnya saya sewakan untuk acara wisuda tapi hanya untuk disewakan saja, itu termasuk ke dalam reseller gitu ya. Biasanya reseller ini pembeliannya nggak langsung dalam jumlah banyak banget, tapi ada minimal pembeliannya untuk jadi reseller. Jadi bukan hanya pembeli satu langsung jadi reseller, bukan. Tapi misalnya belinya 10 atau 15 baru bisa jadi reseller. Selanjutnya adalah pasar pemerintah. Pasar pemerintah ini adalah motif pembeliannya untuk demi menghasilkan layanan kepada masyarakat atau mengalihkan produk kepada pihak lain yang membutuhkan. Misalnya gini, kemarin atau saat ini kita kan masih belajar di rumah. Ada beberapa perusahaan yang merumahkan sebagian karyawannya. Lalu pemerintah memberikan kebijakan untuk belajar di rumah. Kita semua ada di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Tapi pemerintah memberikan bantuan. Nah, saat pemerintah mau memberikan bantuan, dia harus beli dulu kan barang-barang bantuan tersebut. Maaf ya, barang-barang bantuan tersebut, misalnya mau dikasih bantuan beras. Nah, pemerintah ini harus beli dulu berasnya. Berasnya saat dia beli beras itu masuknya ke pasar pemerintah. Jadi pemerintah membeli, tapi kemudian beras tersebut disalurkan kembali ke rakyat-rakyat yang membutuhkan. Atau sama juga untuk melayani masyarakatnya yang membutuhkan.
Selanjutnya ada pasar internasional. Motif pembelian dari pasar internasional ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, mendapatkan laba dengan menjual kembali, disewa atau diproses dan melayani kepentingan umum. Nah, kalau untuk pasar internasional yang untuk melayani kepentingan umum adalah seperti pasar tadi impor beras yang diimpor pemerintah untuk memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri untuk rakyatnya. Lalu selanjutnya adalah struktur pasar. Struktur pasar ini adalah karakteristik organisasi pasar yang mempengaruhi sifat, kompetensi, dan harga di dalam pasar. Ada 4 karakteristik pasar. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini adalah pasar di mana pembeli dan penjualnya ada banyak, tetapi keduanya ini antara pembeli dan penjual tidak bisa mempengaruhi harga. Harga tetap ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jadi misalnya harga barang dari produk A, permintaannya meningkat, maka biasanya harganya juga naik. Nah, kalau permintaan dari harga barang A ini menurun, maka harganya akan turun. Contoh dari pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang ada di sekitar rumah kita ya, atau pasar sayur-sayuran. Tapi sekarang nggak terlalu banyak jenis pasar persaingan sempurna. Yang kedua adalah pasar monopoli. Pasar monopoli ini adalah pasar yang hanya memiliki satu orang penjual yang menguasai seluruh pasar. Jadi dan produk yang dijual tidak memiliki substitusi atau produk penggantinya. Maka si penjual ini bisa menjadi penentu harga atau price maker. Karena yang menjual produk hanya ada satu dan produknya dibutuhkan oleh orang-orang, maka harga produk pun akan naik. Contoh dari pasar monopoli ini adalah saat corona kemarin, masker sangat-sangat langka. Maka banyak atau beberapa orang menimbun masker yang kemudian masker dijual dengan harga yang mahal. Jadi mau tidak mau, karena kita butuh menggunakan masker tersebut, maka dibeli masker tersebut dengan harga yang mahal. Padahal masker yang dijual adalah masker yang dibutuhkan di dunia medis untuk tenaga medis gitu. Lalu yang ketiga adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini adalah pasar yang terdapat beberapa penjual yang menguasai pasar. Ada di pasar oligopoli ini tidak terlalu banyak penjual seperti pasar persaingan sempurna, tapi juga tidak terlalu sedikit seperti pasar monopoli. Contohnya, contoh dari oligopoli ini adalah motor. Lalu selanjutnya adalah pasar persaingan monopolistik. Monopolistik ini adalah pasar yang terdapat banyak penjual, tapi tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Produk yang dijualnya sama, tetapi memiliki ciri khas yang berbeda-beda setiap produsen. Nah, ini adalah ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah produk yang diperjualbelikan bersifat homogen. Homogen ini berarti produknya sejenis ya, nggak banyak perbedaan, produknya sama. Karena produknya sama, maka terdapat penjual dan pembeli yang banyak. Nah, produk ini terlihat sama, konsumen bebas untuk membeli produk tersebut di penjual manapun. Si penjual tidak bisa menentukan harga karena banyaknya penjual lain yang menjual produk yang sama. Maka penjual bersifat sebagai price taker. Jadi dia hanya mengambil harga yang sudah ada di pasaran. Gitu. Lalu yang kedua, terdapat banyak penjual dan pembeli. Karena produk yang dijual adalah homogen, maka penjual dan pembeli banyak. Biasanya produk-produk homogen itu produk yang kebutuhan sehari-hari. Maka si penjual dan pembeli ini tidak bisa mempengaruhi harga. Harga tetap dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran pasar. Lalu setiap pihak mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Di sini penjual dan pembeli mengetahui
yang punya pengetahuan yang luas tentang pasar yang akan dimasuki tersebut, sehingga terjadi titik keseimbangan harga barang. Jadi misalnya gini, ada orang mau beli tempe di pasar. Orang ini udah tahu harga pasaran tempe itu 2.000. Jadi kalau ada penjual yang menjual tempe 3.000, si pembeli pasti nggak mau beli di situ. Dia akan pindah ke penjual yang lain, karena penjual tempe ini nggak cuma satu tapi banyak, dan harga pasarannya 2.000 bukan 3.000 gitu ya. Lalu si penjual juga udah tahu kalau dia mau jualan tempe di pasar tradisional A, harga tempe di situ adalah 2.000, maka dia harus menjual tempe sesuai harga yang ada di sana, yaitu 2.000. Kalau dia jual harga tempenya 3.000, kemungkinannya apa? Mungkin untungnya besar, tapi tempe yang dia jual ini nggak banyak yang laku, sedikit aja yang laku. Mungkin pembeli-pembeli yang beli di dia adalah pembeli yang baru tahu kalau itu ada penjual baru, penjual tempe baru. Setelahnya belum tentu mau beli di situ lagi atau enggak. Nah, lalu selanjutnya adalah semua faktor produksi bebas keluar masuk pasar. Tidak ada batasan penjual dan pembeli untuk masuk keluar pasar. Jika menguntungkan, kalau misalnya kayak tadi nih, dia mau jualan tempe, baru jadi penjual tempe. Kalau dia jual tempe di situ ternyata menguntungkan, maka dia akan mendapatkan untung dan berkembang, akan bertahan di jualan tempe di pasar A, akan bertahan dan dia berkembang, mungkin punya beberapa kios di pasar itu, atau bisa juga melebarkan sayapnya di pasar yang lainnya. Tapi jika si penjual tadi merasa rugi dengan jualan tempe, maka si penjual ini bisa menjual produknya lain, misalnya jadi jualan tahu gitu, pindah ke produk yang lain, jenisnya lain, atau bisa juga dia jadi jualan sayur-sayuran. Nah, selanjutnya adalah tidak ada campur tangan pemerintah. Jadi dalam menentukan harga tempe tadi, pemerintah tidak ikut campur, tidak perlu membuat kebijakan. Kenapa? Karena penjual tempe banyak, yang membutuhkan tempe juga banyak. Jadi seimbang antara tempe yang dihasilkan dengan tempe yang dibutuhkan, itu seimbang. Misalnya dalam sehari di Jakarta, si penjual ini pembeli membutuhkan 1.000 tempe, banyak orang beli tempe nih, jadi 1.000 tempe harus ada satu hari. Nah, si penjualnya juga ada 1.000 tempe, jadi seimbang, gak perlu diatur sama pemerintah. Keputusan pembelian murni antara si penjual dan si pembeli, seperti itu ya. Lalu selanjutnya, ciri-ciri pasar monopoli. Nah, di sini ada beberapa penyebab yang menyebabkan pasar atau produk menjadi dimonopoli oleh pasar atau produsen. Yang pertama adalah adanya keterbatasan pasar. Jadi keterbatasan dalam memproduksi atau menghasilkan barang-barang tersebut. Seperti masker kemarin ya, pabrik terbatas dalam memproduksi masker yang N95, tetapi permintaan pasar akan masker N95 terus meningkat, makanya harga maskernya atau jumlah masker yang ada itu sedikit tetapi permintaannya banyak. Maka untuk menekan jumlah permintaan yang banyak, harga maskernya jadi dinaikin berkali-kali lipat. Lalu selanjutnya adalah penyebabnya penguasaan bahan mentah atau penguasaan teknik produksi tertentu. Contohnya minyak, bumi, gas. Itu kan minyak, air, bumi. Minyak, air, gas, minyak bumi maksudnya ya. Itu adalah dikuasai sama negara. Bahan-bahan minyak bumi, gas, air, udara itu punya negara. Jadi yang menguasai bahan mentah tersebut adalah negara. Makanya gas atau PLN, listrik, air, harganya yang menentukan satu orang, yaitu pemerintah. Karena bahan baku dari pembuatan gas, dari pembuatan air, bahan baku airnya, terus udara,
itu adalah yang menguasai negara. Jadi gitu. Jadi makanya kenapa harga listrik, air, lalu gas itu cuma negara yang menentukan. Sama minyak bumi ya, minyak bumi itu bensin. Itu bensin yang disubsidi, karena di Indonesia yang asli Indonesia cuma ada Pertamina, tapi merek-merek yang lain itu merek asing semua ya, bukan produk lokal. Lalu pemberian hak istimewa pemerintah. Nah, yang ini tadi listrik dimonopoli sama PLN, perusahaan listrik negara. Ini adalah hak istimewa yang diberikan PLN dari pemerintah. Lalu minyak bumi atau bensin dikuasai sama Pertamina. Ini adalah hak istimewa yang diberikan pemerintah ke perusahaan Pertamina. Lalu apa lagi? Itu ya. Oh, air, PAM. Dimonopoli juga kan sama PAM. Dulu Palija, sekarang namanya PAM Jaya atau apa ya. Itu juga hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah ke si perusahaan PAM ini. Tapi kenapa air, minyak bumi, gas dikuasai sama negara? Karena ketiga tadi ini adalah merupakan sumber daya alam yang harus dikuasai sama pemerintah, yang digunakan untuk kepentingan rakyat banyak, orang banyak. Jadi semua yang digunakan untuk kepentingan orang banyak harus dikuasai oleh pemerintah. Kenapa? Kalau dikuasai sama perusahaan asing, maka harganya akan mahal. Kalau harganya akan mahal, kenapa lagi orang-orang menengah ke bawah atau rakyat jelata belum tentu bisa membeli atau pakai listrik, pakai air bersih, terus beli bensin, belum tentu bisa. Meskipun sekarang juga harganya mahal-mahal juga ya. Lalu selanjutnya monopoli secara alamiah. Monopoli secara alamiah yang tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu modal yang besar. Jadi misalnya untuk memproduksi apa ya? Ini tahu PT Freeport. Freeport ini kan PT emas ya. Atau Logam Mulia Antam. Logam Mulia Antam ini dimonopoli sama pemerintah sebagian besarnya. Kenapa? Karena untuk memproduksi emas batangan membutuhkan modal yang cukup besar gitu. Maka si Antam ini dengan sendirinya, maksudnya emas batangannya ini dengan sendirinya jadi produk yang dimonopolikan oleh pemerintah. Lalu selanjutnya adalah prestasi dan keahlian yang tidak dimiliki pihak lain. Apa ya contohnya ya? Belum nemu sih di sini. Misalnya waktu awal-awal geprek bensu. Tahu kan geprek? Baru pertama kali muncul geprek, orang belum tahu gimana caranya. Atau enggak Thai tea. Orang-orang belum tahu gimana caranya membuat Thai tea waktu awal-awal ya. Maka Thai tea ini dimonopoli sama satu merek. Siapa? Dam-dam ya biasanya. Waktu awal. Lalu kemudian setelah orang-orang udah tahu nih, ternyata bikin Thai tea itu gampang, gak susah. Akhirnya banyaklah bertebaran di mana-mana yang jual Thai tea. Jadi Thai tea udah gak dimonopoli lagi. Ciri-ciri dari pasar monopoli adalah yang pertama, hanya ada satu penjual sebagai penguasa tunggal dan dapat menentukan harga atau price maker. Penjual bisa membuat harga sendiri karena barang yang dijual ini dibutuhkan sama banyak orang, tetapi cuma ada sedikit penjualnya. Lalu selanjutnya adalah pengetahuan konsumen terbatas. Penjual hanya memberi produk yang sudah siap dibeli tanpa memberi informasi detail ke konsumen. Misalnya kayak kemarin kan masker N95, ya udah penjual cuma jual aja si masker N95 ini. Dia tidak memberitahu di mana produsen dari masker N95 untuk mencegah kelangkaan. Atau bisa juga Pertamina itu kan
bensin ya. Kita nggak tahu kan bensin itu maksudnya dari Pertamina ini tidak terbuka memberikan informasi harga bensin atau harga minyak bumi dunia ini berapa, turun atau naik, tapi tidak diberitahu. Makanya dimonopoli sama pemerintah sesuai dengan harga pemerintah. Lalu selanjutnya adalah pedagang lain tidak bisa masuk karena keterbatasan teknologi, modal, dan undang-undang. Kalau terbatasnya undang-undang, ya tadi minyak bumi, gas, air, udara itu dipelihara atau dikuasai sama negara. Maka nggak boleh ada lagi perusahaan yang menguasai yang tadi. Dan sama komuter line atau kereta dimonopoli sama pemerintah. Makanya ini melalui undang-undang ya, jadi bukan perusahaan swasta tapi perusahaan negara, BUMN. Kenapa penjual atau pembeli tidak bisa masuk? Karena tadi nggak semua perusahaan atau penjual bisa punya kecanggihan teknologi yang sama, punya modal yang sama gitu. Selain dari undang-undang ya. Nah, lalu selanjutnya ada promosi ikan kurang diperlukan. Kenapa kurang diperlukan promosi? Karena produk ini tidak ada penggantinya, maka mau nggak mau, suka nggak suka dengan harga yang dijual dibuat sama penjual, si pembeli ini pasti beli produk tersebut berapapun harganya, berapapun mahalnya. Contohnya masker N95 ya kan, nggak perlu dipromosin gencar-gencaran karena semua waktu itu ya semua orang butuh masker N95, jadi tanpa perlu mempromosikan besar-besaran sudah bisa membeli, sudah laku. Selanjutnya adalah tidak memiliki barang pengganti yang mirip seperti bensin. Kalau misalnya nggak isi bensin, mau pakai apa lagi? Makanya yang jual cuma Pertamina. Mau nggak mau, suka nggak suka, berapapun harga yang ditentukan oleh Pertamina akan bensin, kita akan tetap membelinya gitu. Atau bisa juga listrik. Kalau nggak ada listrik bisa pakai apa? Pakai lampu. Kan nggak seterang listrik. Makanya seberapapun mahalnya harga listrik, kita tetap akan membelinya. Ya, selanjutnya adalah ciri-ciri pasar oligopoli. Contoh dari pasar oligopoli ini adalah sepeda motor, semen, dan lain-lain. Ciri-ciri yang pertama adalah pasar dikuasai oleh beberapa produsen, tidak lebih kurang dari 10, tapi jumlah konsumennya banyak. Contohnya tadi kan pasar motor, produsen dari pasar motor ada berapa? Gak banyak kan, tapi konsumennya banyak banget. Di mana-mana motor berterbaran. Lalu yang kedua adalah terdapat penjual yang menguasai pasar. Kebijakan yang dikeluarkan oleh produsen penguasa ini jadi patokan untuk yang lainnya. Misalnya kalau motor Matic, siapa yang menguasai? Honda ya. Honda yang menguasai pasar. Maka kebijakan dari Honda ini yang akan diikuti oleh merek lainnya atau produsen dari perusahaan lainnya. Yang ketiga adalah harga yang berlaku di pasar cenderung sama. Harga motor itu beda-beda tipis, nggak jauh banget bedanya ya, harganya sama. Meskipun diproduksi oleh banyak produsen, tapi harganya nggak terlalu jauh bedanya. Misalnya motor Matic Yamaha Mio, ya harganya sekitar segitu kan, sama Honda Beat nggak terlalu jauh bedanya. Lalu harga mengikuti harga produk yang paling laku. Karena harga yang paling laku adalah Honda Beat, merek Honda maksudnya, jadi perusahaan yang lainnya mengikuti harga si Honda ini. Dan kalaupun lebih, ya lebihnya nggak jauh-jauh banget. Kalaupun kurang dari harganya Beat, harganya nggak kurang banget. Selanjutnya adalah produsen baru sulit memasuki pasar karena butuh modal dan persaingan bisnis yang sangat ketat. Jadi di pasar oligopoli ini, meskipun konsumennya banyak, tetapi produsennya nggak terlalu banyak, cuma nggak sampai 10. Nah, untuk produsen baru yang mau masuki pasar, misalnya pasar sepeda motor Matic, kan yang paling hits, yang paling laku itu Honda Beat ya, dibanding Yamaha Mio. Maka si produsen ini agak sulit untuk masuk ke pasar sepeda motor Beat karena
image yang ada di masyarakat adalah motor metik yang terbaik adalah Honda Beat gitu. Jadi sudah mengena di hati masyarakat karena persaingannya ketat banget. Makanya jarang ada merek baru untuk pasar sepeda motor. Beda sama pasar handphone ya, atau Android. Selanjutnya adalah pasar monopolistik. Contoh dari pasar monopolistik ini adalah jasa rumah makan, di mana terdapat banyak penjual, tapi tidak sebanyak pasar persaingan sempurna dan tidak sedikit pasar oligopoli. Contohnya tadi rumah makan, banyak banget rumah makan. Lalu penjual dan si penjual yang banyak ini mudah untuk keluar masuk pasar. Produsen yang memiliki diferensiasi produk dapat dengan mudah masuk. Diferensiasi ini maksudnya beda. Kan tadi pasar monopolistik ini pasar di mana produk yang dijual sama tapi punya ciri khas atau corak yang berbeda. Nah, kalau ada produsen baru menjual produk yang sama tapi ciri khasnya beda, maka si produsen ini mudah masuk ke pasar tersebut atau mudah diterima barangnya oleh konsumen. Contohnya adalah HP. Sekarang banyak banget kan merek HP Android. Waktu awal-awal hanya ada beberapa merek HP Android, tapi jika ada produsen baru, dia jual produk HP Android juga, tapi ada beberapa ciri atau perbedaan dari produk sebelumnya, maka si HP baru ini mudah diterima sama masyarakat. Tadinya nggak ada Oppo, nggak ada Vivo, sekarang ada Oppo, ada Vivo, ada Xiaomi gitu ya. Nah, lalu corak atau ciri khas barang berbeda. Sudah dijelaskan tadi ya, produknya sama tapi ciri khas atau corak barangnya berbeda. Maka produsen yang memiliki diferensiasi produk atau ciri khas produk yang berbeda mudah untuk masuk pasar monopolistik. Penjual memiliki kemampuan memengaruhi harga karena produk memiliki keistimewaannya tersendiri. Contohnya sekarang harga meskipun contohnya HP ya, meskipun HP ini konsumennya banyak dan penjualnya banyak, HP Android ya, tapi setiap merek atau setiap perusahaan dia bisa mempengaruhi harga jual dari HP yang mereka produksi sendiri, karena setiap HP itu beda. HP merek Samsung, pasti ciri khas dari Samsung ini beda sama Xiaomi, dan Xiaomi juga beda sama Oppo, dan beda juga sama Vivo. Kalau di Samsung ini keistimewanya adalah biasanya tahan banting, lebih tahan banting dibanding merek-merek lainnya. Dalam artian fisiknya HP Samsung lebih tahan banting dibanding Vivo, Oppo, Xiaomi. Maka si perusahaan Samsung ini dia bisa menentukan harga jualnya sendiri, nggak harus mengikuti merek Oppo atau merek Vivo, Xiaomi dan yang lain-lain. Tapi sama kayak Vivo kameranya bagus, maka dia bisa menentukan harga jualnya sendiri gitu. Lalu karena setiap produk punya ciri khasnya masing-masing ya, punya keunikannya masing-masing. Selanjutnya, promosi penjualan sangat aktif. Persaingan dan harga yang mengarah ke mutu. Karena banyaknya penjual atau merek-merek HP Android, konsumennya juga banyak, maka setiap merek HP Android ini dia harus gencar melakukan promosi penjualan. Mana nih produk yang harganya lebih terjangkau tapi dengan mutu yang baik. Atau juga kayak Samsung, beberapa produk Samsung harganya mahal tapi mutunya juga nggak kalah bagus dibanding yang lainnya. Makanya perusahaan-perusahaan HP ini bersaing untuk meningkatkan kualitas dari HP-nya. Hampir setiap 1 tahun ini pasti ada beberapa merek HP yang baru. Bukan merek, maksudnya seri HP yang baru. Misalnya ada Samsung, dulu tuh Samsung apa ya, Samsung J berapa gitu ya, ada J1, nanti J1 diperbarui di beberapa bulan kemudian atau tahun depannya ada lagi J2 ini penyempurna dari J1, nanti ada lagi J3 penyempurna dari J2 gitu. Lalu selanjutnya, peran pasar bagi perekonomian. Ada beberapa peran pasar dalam perekonomian. Yang pertama, peran pasar dalam kegiatan produksi. Ini terbagi juga menjadi beberapa. Yang pertama, memberikan info terkait produk yang paling laku. Produk laku ini berarti produk diminati ya sama konsumen, sama masyarakat,
Nah, informasi tersebut sangat membantu produsen dalam menentukan jenis produk apa yang harus diproduksi. Misalnya, waktu boomingnya kepal Milo, berarti kepal Milo ini laku, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia atau Jakarta saat itu berminat atau suka sama kepal Milo, tertarik sama kepal Milo, suka, yang mau mencoba, penasaran. Maka banyak tuh berlomba-lomba orang yang menjual kepal Milo, tapi habis itu runtuh, nggak terkenal lagi seperti awal-awal. Lalu kedua, menjawab pertanyaan untuk siapa produk diproduksi. Nah, biasanya produk ini diproduksi sesuai dengan selera konsumen di mana yang ada di pasar tersebut. Produk dapat diketahui untuk konsumen menengah ke bawah atau menengah ke atas. Contohnya tadi kepal Milo. Kalau konsumen menengah ke bawah, mungkin kita akan beli es Milo, ya udah Milo bubuk aja, diseduh pakai air hangat, ditambahin es batu, jadi es Milo. Tapi kalau masyarakat menengah ke atas yang uangnya agak banyak sedikit, beli Milonya beda, diapain? Yaitu es kepal Milo. Jadi kepal Milo lumayan untuk masyarakat yang menengah ke atas. Lalu ada juga apa ya? Ayam fried chicken. Kalau rakyat menengah ke atas beli fried chickennya KFC, McDonald. Tapi yang menengah ke bawah Hisana. Apalagi mereknya ya? Ya pokoknya yang Hisana. Lalu selanjutnya ada pasar sebagai sarana mendapatkan bahan baku untuk kegiatan produksi. Nah, melalui pasar, perusahaan dapat informasi terkait lokasi untuk membeli bahan baku. Jadi misalnya, kalau mau bikin es kepal Milo nih, beli toppingnya di mana? Oh, di pasar A. Beli topping ininya di mana? Di pasar B. Beli gulanya di mana? Di pasar C. Itu melalui pasar kita jadi tahu untuk bahan baku yang akan kita gunakan ada di pasar mana. Nah, selanjutnya adalah menjadi sarana terjadinya kesepakatan harga. Penjual dan pembeli ini bertemu di pasar untuk menentukan kesepakatan harga. Jadi harganya ya dibangun oleh permintaan dan penawaran, sama seperti pasar persaingan sempurna, tapi tidak berlaku untuk pasar monopoli ya. Nah, selanjutnya selain dalam kegiatan produksi, pasar juga berperan dalam kegiatan distribusi. Distribusi ini yang akan membuat produk tersedia secara luas dengan harga yang lebih terjangkau. Misalnya distribusi ini gini ya, misalnya saya jualan masker, kayak kemarin tuh masker, karena stok maskernya menipis dan kemampuan menyalurkan masker ke tempat-tempat tenaga medisnya juga terbatas, maka harga masker jadinya mahal. Untuk itu diperlukan ada pasar yang menjual masker untuk jadi distributor dari masker tersebut, yang nantinya akan menyalurkan masker ke konsumen atau ke rumah sakit, sehingga harga maskernya tetap terjangkau karena tersebar luas, nggak langka maskernya ya, tidak terjadi kelangkaan. Lalu yang terakhir adalah peran pasar dalam kegiatan konsumsi. Nah, dengan mudahnya barang ditemukan di pasar, harga barang akan lebih stabil. Karena kita, seperti masker tadi, dengan banyaknya penjual masker, dengan mudahnya atau adanya distributor yang menyalurkan masker tersedia di mana saja, makanya harga barang jadi lebih stabil. Konsumsi masyarakat untuk masker tersebut juga jadi lebih mudah bisa digunakan dan mudah dicari. Selanjutnya ini udah ya. Nah, sekian pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengenai apa ya? Masih di bab 1 pasar, tapi mengenai permintaan dan penawaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.